Jong, kamu nyium bau sesuatu gak? Kok mendadak ada bau asam kecut kayak cukur dicampur tikus mati ya? Tajam banget baunya sampai ke barisan kita. Iya benar, ini lampunya panas banget. Kayaknya bau itu berasal dari atas panggung deh. Waduh, Rina, ini karena lampu sorot kita agak panas ya, jadi hawanya agak mendidih. Melanie, kamu ngerasa agak pusing nggak? Aduh masa depan ini bukan pusing lagi, tapi mata aku udah mulai perih. Rina, kamu beneran sehat kan? Kok bikin sesak napas ya? Nggak usah lebay deh kalian berdua. Wajah aku kan tetap kinclong tiada tanda. Halo semuanya, selamat pagi. Banyak banget ya yang nanya rahasia kulit aku bisa seglowing dan sebersih ini setiap hari. Kuncinya itu cuma satu ya guys, disiplin menjaga gaya hidup yang higienis dan alami tanpa malas-malesan. Aduh kak, tolong kontennya dikurangin dulu bohongnya. Ini bau asam dari badan kamu udah kayak bau cuka dicampur kaos kaki basah, tau nggak? Kecut banget. Kamu apa-apaan sih Siska? Berisik banget masuk kamar orang langsung ngomel. Bilang aja kamu sirik kan, lihat pengikut aku makin banyak tiap hari. Siapa juga yang sirik sama kebohongan kamu? Kamu itu udah 4 hari nggak menyentuh air mandi sama sekali. Itu daki di belakang leher kalau digerak bisa buat bangun rumah. Nih, denger ya, zaman sekarang itu yang penting visual di layar kaca. Selama di kamera aku kelihatan mulus, glowing dan cantik, perkara mandi itu urusan belakangan. Air mandi nggak bikin aku viral, tapi filter ini yang menghasilkan uang. Astaga, ini malah ditambah parfum, malah jadi kayak bau bunga kuburan dicampur keringat, tau nggak? Terserah kamu deh kak, mending sekarang kamu siap-siap. Itu ditungguin ibu-ibu di acara arisan di rumah Bu RT. Wajah secantik aku mana mungkin bikin malu. Yang ada, ibu-ibu arisan itu bakal minder semua lihat kulit aku yang berkilau. Kamu mending keluar sana, ganggu pemandangan aja. Ya udah, awas aja kalau nanti di sana ada angin kencang terus baunya menyebar kemana-mana. Maaf ya ibu-ibu agak telat, biasalah. Tadi harus perawatan wajah dulu sebentar, biar kulitnya tetap sehat dan glowing bersinar kayak gini. Wah iya Jang Rina, kulit wajahmu kok bisa sebersih itu sih? Berkilau, nggak kayak muka aku ini. Kusem banget gara-gara dari subuh udah sibuk ngurusin jemuran sama masak di dapur. Makanya Bu Sarah, jadi wanita itu harus pintar merawat diri. Jangan cuma sibuk di dapur sampai mukanya ikutan kusam kayak panci gosong. Malu sama suami kalau penampilan yang nggak dijaga. Kebetulan banget nih, ibu-ibu lagi pada ngerumpi di sini. Borong keripik kaca dan basrengnya Koko Meong dong. Ini keripik kacanya tipis, bening, darahnya banget kayak kaca asli. Bumbunya pedas nampol. Nah, kalau basrengnya ini benar-benar kriuk, gak keras sama sekali. Terus bumbu daun jeruknya juga itu wangi banget, dijamin bikin ketagihan loh. Wah, kayaknya enak tuh. Iya dong, cocok banget buat temen ngemil pas lagi ngerumpi siang-siang begini. Caranya tinggal tap-tap layarnya aja ibu-ibu. Ya udah kalau gitu aku mau pergi dulu ya, dadah. Sebentar deh ibu-ibu, ini kok mendadak ada bau-bau aneh ya, kayak bau terasi busuk dicampur tumpukan sampah basah. Jeng Sarah, kamu gak lupa buang sampah dapur kan tadi? Bukan dari aku kok Bu RT. Aku tadi sebelum kesini udah mandi bersih 2 kali malah. Tapi ini baunya emang tajam banget ya, bikin hidung langsung mual. Jeng Rina, maaf banget ya, bukannya apa-apa. Tapi ini baunya kok makin kecium pas kamu duduk di sini. Kamu udah mandi belum sih hari ini? Mukanya sih memang glowing, tapi kok aroma badannya meresahkan ya. Bu RT ada-ada aja. Kulit aku ini aset mahal, harganya jutaan rupiah. Jadi nggak butuh yang namanya air sumur perkampungan cuma buat mandi. Ini tuh bawa parfum premium aku. Bu RT aja yang nggak tahu selera kelas atas. Aduh, parfum kelas atas kok baunya kayak kamu yang belum mandi seminggu sih. Mendingan kamu pulang aja deh Jeng, atau seenggaknya basuh badan dulu sana. Males banget, ibu-ibu di sini emang cuma sirik aja sama kecantikan aku. Daripada dengerin omongan yang gak bermutu, mending aku pergi ke kafe di kota aja buat ngerayain followers aku yang makin naik. Aduh Maya, sumpah pencahayaan di cafe ini pas banget buat muka aku. Lihat deh, glowingnya alami kan?
Iya sih, muka kamu emang kelihatan kinclong banget di kamera. Tapi sebentar Rina, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama AC cafe ini? Kok mendadak hawanya jadi sumpek terus baunya agak unik ya? Kayak ada bau kaos kaki basah yang ketinggalan di bagasi mobil. Ah, perasaan kamu aja kali. Ini tuh aroma dari kopi premium yang lagi diseduh. Kamu aja yang hidungnya kurang gaul. Permisi kak, ini pesanan kue tar rasa stroberi dan struk tagihannya ya. Silakan dinikmati. Aduh, maaf ya kak, saya permisi ke belakang. Mendadak udah saya sesek banget, permisi. Rina, jujur sama aku, itu si pelayan sampai mau pingsan begitu pas deketin kamu. Kamu sebenarnya udah mandi belum sih? Kamu kok keterlaluan sih Maya? Masa sahabat sendiri dituduh nggak mandi? Asal kamu tahu ya, aku sengaja nggak mandi biar ya sama hal di muka aku ini nggak luntur. Bilang aja kamu sirik kan, lihat followers aku melonjak drastis minggu ini. Astaga, sirik gimana sih? Ini masalah keselamatan hidung aku Rina. Lagian besokan kamu ada jadwal pemotretan penting di studio foto profesional buat iklan komersial. Masa kamu mau datang dengan keadaan bau begini? Bisa bubar itu para kru studio. Alah, nggak bakal. Kru profesional itu kerjanya lihat visual wajah, bukan sibuk ngurusin bau badan orang. Daripada di sini dituduh yang enggak, mending aku pulang buat siap-siap ke studio foto besok pagi. Yang Rina, maaf, ini kok pas aku mau benerin bedak di bagian leher agak susah nempel ya. Kulitnya berminyak banget. Terus, maaf, ini di lipatan leher agak ada hitam-hitam kayak daki tebal gitu ya, Jeng? Ih, sembarangan kamu kalau ngomong. Itu bayangan estetik efek pencahayaan lampu studio kamu yang kurang pas. Udah deh, cepetan bedakin lagi biar muka aku kelihatan makin flawless di kamera. Mas Kevin, asli nih bau badannya menyengat banget. Kayak bau cucian basah yang kelembapan di dalam lemari 3 minggu. Aku gak kuat deket-deket bedakinnya, pusing banget. Ya udah Cit, mundur aja dulu. Ini aku nyalain kipas angin gedenya biar rambutnya ngedina sekalian biar segeran dikit. Oh, astaga naga, Cira, kamu nyium nggak? Ini baunya makin muter ke seluruh ruangan studio. Bener kayak bau kandang kambing kena hujan. Iya Mas Kevin, tolong matiin dulu kipasnya. Aku bisa pingsan kalau begini terus. Jeng Rina, kamu sebenarnya udah mandi belum sih sebelum ke studio? Heh, kalian berdua bener-bener gak sopan ya. Aku ini model utama di sini. Wajahku glowing begini dituduh nggak mandi. Bilang aja hasil studio kalian yang rusak dan bau busuk. Malah numpain kesalahan ke aku. Aduh, daripada makin ribut, mending sesi foto kita tunda dulu deh. Tapi jangan Rina, besok kamu ada jadwal meeting penting kan di kantor agensi digital buat tanda tangan kontrak brand kecantikan. Mending kamu bersihin badan dulu deh, kasihan manajernya. Gak perlu kamu ajarin, orang agensi itu profesional. Mereka cuma peduli sama wajah cantik aku yang bakal bikin produk mereka laku keras. Selamat siang Rina, kami senang akhirnya kamu bisa datang ke kantor agensi kami. Ini draft kontrak buat jadi wajah utama produk skincare terbaru kita yang bertema keindahan alami dan higienis. Silakan dibaca dulu. Selamat siang Pak Baskoro. Wah, pilihan agensi Bapak ini emang gak salah deh. Wajah aku yang glowing alami begini emang paling cocok buat mewakili produk kecantikan yang higienis. Maaf Pak Baskoro, ini aroma ruangannya kamu dadak berubah ya? Nggak kayak wangi lavender biasanya, tapi malah kayak bau ikan asin yang lupa dijemur di atas genteng ya Pak. Aduh, astaga, ini bau apa ya? Kok tajam banget sampai nusuk ke ulu hati begini? Pak asli Pak, saya nggak kuat, ini baunya bersumber dari depan kita banget. Jeng Rina, kamu beneran rajin ngerawat kebersihan seluruh badan kan? Kalian berdua kok malah ngebahas bau sih? Ini ruangan agensi elit kok pegawainya nggak ada sopan-sopannya banget. Mana mungkin badan aku bau? Ini pasti AC kalian yang jalurnya mampet. Udah, jangan berantem Linda, cepat ambil mah berkasnya. Ceng Rina, ini kontraknya udah beres ya. Mending sekarang kita udahi dulu rapatnya sebelum saya pingsan. Tolong ya, minggu depan kamu harus langsung bersiap buat jadi bintang tamu di acara live festival kecantikan kota. Jangan sampai telat. Gak usah khawatir Pak, acara live itu bakal jadi panggung pembuktian kalau aku ini wanita paling sempurna dan paling bersih di kota ini.
Aduh, ini parfum mahal kesayangan aku harus dihabisin setengah botol nih. Aduh, maaf ya Jang Rina, tapi kamu nyemprot parfumnya banyak banget. Beneran tajam banget ini aromanya, jadi bikin pusing di hidung. Alah, bilang aja kamu sirikan karena nggak punya parfum sekelas punya aku ini. Kamu itu cuma peserta pelengkap di festival kecantikan kota ini, Tisa. Permisi semuanya, selamat malam. Aku mau kasih pengarahan terakhir ya sebelum kalian berdua naik ke atas panggung utama dalam hitungan 5 menit lagi. Oh, Jelina, maafin aroma sekitar kamu kok luar biasa sekali ya. Perpaduan wangi melati premium tapi ada bau asam menyengat kayak anduk lembab yang jemuran. Kepala aku langsung puyeng nyiumnya. Mas Aldi, tolong ya dijaga omongannya. Ini tuh wangi parfum bangsawan Eropa, tahu nggak? Cepetan pasang aja mic-nya, nggak usah banyak alasan. Ya, maaf ya, tapi aku cuma mau ngingetin aja. Teknologi di panggung utama hari ini tuh canggih banget. Semuanya bakal kelihatan jelas dan detail. Gak masalah, justru karena canggih itu bakal bikin seluruh penonton kagum sama kecantikan alami aku. Ayo Tisa, kita naik panggung sekarang. Selamat malam semuanya, luar biasa sekali ya malam ini. Sekarang di samping aku udah ada influencer kecantikan yang wajahnya super glowing dan viral banget di media sosial, Jeng Rina. Halo semua penggemar setia aku. Aduh, terima kasih banyak ya atas sambutan meriahnya malam ini. Aku senang banget bisa hadir di sini. Nah, Jang Rina, semua orang tuh penasaran banget. Bisa dibilang kulit kamu ini paling bersinar di sewilayah kota kita ya. Boleh dibocorin gak sih apa rahasia utamanya kok bisa secantik ini? Aduh, sebenarnya simpel banget kok Mbak Melani. Kuncinya itu cuma kedisiplinan yang tinggi dalam menjaga kebersihan. Aku selalu mandi teratur, pakai bahan alami dan merawat tubuh luar dalam secara higienis setiap hari tanpa pernah malas-malesan. Jong, kamu nyium bau sesuatu gak? Kamu mendadak ada bau asam kecut kayak cukur dicampur tikus mati ya. Tajam banget baunya sampai ke barisan kita. Iya benar, ini lampunya panas banget. Kayaknya bau itu berasal dari atas panggung deh. Waduh, Jeng Rina, ini karena lampu sorot kita agak panas ya, jadi hawanya agak mendidih. Melani, kamu ngerasa agak pusing gak? Aduh masa depan ini bukan pusing lagi, tapi mata aku udah mulai perih. Jang Rina, kamu beneran sehat kan? Kok bikin sesak napas ya? Gak usah lebay deh kalian berdua. Wajah aku kan tetap kinclong tiada tanding di layar LED raksasa itu. Aduh, mending kita tanya kru teknis di belakang layar aja deh. Mereka lagi sibuk ngecek apa sih kalau layar kita agak kedip-kedip begini. Gani, coba lihat ini. Kita baru aja nerima puluhan laporan pahit dari tetangga dan warga sekitar rumah Sirina itu. Ternyata semua tips kecantikan bersih dan alami yang dia buat di media sosial itu palsu. Dia aslinya jorok dan males mandi. Ah, serius kamu pak? Pantes aja tadi mikrofon pembawa acara menangkap suara mereka yang komplain bau busuk sampai ke barisan depan. Aku pikir ada bangkai tikus kejepit di bawah panggung. Ternyata bersumber dari bintang tamu kita toh. Wah, parah banget itu aja festival kecantikan kota ini kan mengusung tema kejujuran higienis. Kita nggak bisa biarin penonton ditipu mentah-mentah sama influencer palsu kayak dia, Mas Joni. Benar, pihak manajemen udah memutuskan untuk memberi pelajaran. Gani, cepat kamu aktifkan sistem pemindai sensor terbaru kita. Kita adakan sesi kejutan buat mendeteksi seberapa ekstrim filter digital yang dipakai wajah Sirina itu. Ayo kan, eksekusi sekarang juga. Matiin semua enkripsi kecantikan buatan yang terhubung dari kamera utama ke layar LED raksasa di atas panggung, biar semua orang tahu rupa dia yang sebenarnya. Siap Mas, sistem pendeteksi filter digital udah aktif. 3, 2, 1, matikan total filternya. Wah Mas Joni, coba lihat angka presentasi manipulasi wajahnya di monitor ini. Tinggi banget sampai menyentuh batas maksimal. Astaga naga, itu muka aslinya beda jauh banget sama yang di Instagram kan. Ini layarnya udah berubah total di panggung. Cepet pantau reaksi Sirina di panggung utama. Sekarang juga melalui kamera nomor 2. Loh, sebentar, ini kamera kita yang kemasukan jin atau layar LED-nya yang rusak sih? Kok wajah Jeng Rina di layar berubah drastis jadi kusam dan banyak bercak hitam begini? Ya ampun Mas Irfan, itu bukan gangguan teknis. Coba lihat hasilnya. Bedak di mukanya pecah-pecah kena keringat. Terus
palsu itu di lehernya. Astaga, daki hitamnya tebal banget, kelihatan jelas di kamera tanpa filter. Wah, perempuan ini wajah aslinya kusam banget kayak belum mandi sebulan. Ayo semuanya rekam, viralin influencer palsu tukang bohong ini. Pantesan banyak kecut banget kayak kaki busuk sampai ke bawah panggung. Ternyata aslinya jorok banget, pamer glowing cuma modal filter digital doang. Enggak, ini bohong. Ini pasti sabotase dari kru teknis kalian kan? Layar kalian itu yang rusak. Wajah aku aslinya nggak kayak gini. Aku ini wanita bersih, tahu nggak? Mohon tenang semuanya, berdasarkan data resmi dari sistem pemindah sensor panitia, penampilan Jeng Rina di media sosial dinyatakan sebagai kebohongan publik terbesar tahun ini karena memanipulasi filter ekstrim. Aduh Jeng Rina, nasi udah menjadi bubur. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Seluruh penonton live streaming di rumah juga udah melihat kebohongan kamu ini. Mendingan kamu buru-buru lewat lorong keluar aula sebelum dia pasar. Enggak, karir aku hancur. Aku malu. Aku harus pergi dari tempat terkutuk ini sekarang. Jeng Rina, tolong klarifikasinya sebentar. Apakah benar kamu sengaja nggak mandi berhari-hari demi konten? Bagaimana tanggapan kamu setelah rupa asli tanpa filter kamu dihujat jutaan orang malam ini? Aduh, minggir semuanya. Jangan ambil foto aku. Aku nggak mau diwawancara. Ini semua cuma salah paham. Wajah aku aslinya nggak sekusam itu. Tolong minggir. Alah, bohong. Tadi di layar LED gede banget kelihatan daki leher kamu udah kayak kerak panci gosong. Jangan nyalak lagi deh. Ini muka kamu yang kusam udah langsung jadi meme nomor 1 di internet. Rina, berhenti kamu. Gak usah lari-larian lagi kayak buronan. Kebetulan banget ketemu di lorong ini, jadi aku gak perlu repot-repot nyari kamu lagi. Pak Baskoro, tolongin aku Pak. Tolong usir orang-orang aneh ini. Mereka jahat banget sama aku. Tolong bawa aku keluar dari aula ini Pak. Tolongin kamu, oh gak banget. Nih ambil surat pembatalan kontrak kerja sama kita. Agensi aku gak sudi punya brand ambassador penipu publik yang joroknya minta ampun kayak kamu. Produk kami itu temanya higienis, sedangkan kamu bau badannya bikin ruangan rapat aku kemarin kayak gudang ikan asin. Pak Baskoro, jangan diputus kontraknya Pak. Aku mohon, aku janji bakal mandi tiap jam deh setelah ini. Tolong jangan hancurin karir aku Pak. Gak ada kesempatan kedua. Semua produk kecantikan lain juga udah tahu kebiasaan burukmu. Mending kamu pulang aja sana, bersihin tuh daki lehermu. Nangis aja semuanya di ruang tamu rumahmu sendiri. Ibu, aku nggak kuat lagi lihat komentar di internet. Isinya jahat-jahat banget. Semuanya ngejek aku kusam, tukang bohong sama bau daki. Pengikut akun aku juga langsung hilang jutaan dalam semalam Ibu. Udah nak, udah. Jangan ditatap terus layar ponselnya itu. Malah bikin hati kamu makin sakit. Ini namanya teguran langsung dari yang kuasa buat kamu, biar kamu gak terlena sama pujian dunia maya. Nika, minum air putih dulu biar agak tenang nangisnya. Makanya dari awal kan aku udah sering ngingetin kamu, kecantikan filter itu gak bakal bertahan lama kalau kebersihan diri yang paling mendasar aja kamu sepelein banget. Iya Siska, aku benar-benar nyesel sekarang. Aku terlalu sombong kemarin. Mikir kalau muka kelihatan glowing di kamera itu udah segalanya, sampai males mandi berhari-hari. Sekarang karir aku hancur total. Nggak ada lagi brand yang mau ngajak kerja sama. Karir bisa dicari lagi nanti. Yang penting sekarang kamu harus perbaiki diri dulu. Bersihkan hati kamu, bersihkan juga badan kamu yang sebenarnya. Jangan lagi hidup dalam kepalsuan demi nyari pujian kosong dari manusia, nak. Iya Bu, aku janji bakal hapus semua konten palsu aku di media sosial. Mulai besok aku mau berubah. Aku mau belajar hidup jujur dan gak mau malas mandi lagi. Aku mau tunjukin ke tetangga kalau aku beneran mau tobat. Nah, bagus kalau begitu Kak. Besok pagi kamu harus bangun subuh. Kita bersihin halaman rumah sekalian biar kamu bisa ketemu sama warga dan minta maaf langsung sama Bu Sarah. Aduh, seger banget rasanya badan kalau udah mandi bersih 2 kali sehari begini. Kulit rasanya ringan, gak gatal-gatal lagi kayak kemarin pas hobi numpuk daki.
Jeng Rina, pangling aku. Bu Sarah, selamat pagi Bu. Iya nih, sekarang aku udah tobat total Bu. Aku mau minta maaf ya Bu, waktu itu aku benar-benar sombong banget. Nggak apa-apa Jeng Rina, ibu-ibu warga di sini udah maafin kamu. Lagian, Ajab kemarin itu kan emang teguran biar kamu nggak hobi nipu pakai filter kamera lagi, ya kan? Iya bener Jeng Rina, yang penting sekarang kamu udah mau berubah total jadi wanita higienis yang sesungguhnya. Malah sekarang aura cantiknya makin keluar loh, karena beneran bersih dari air mandi, bukan bersih dari editan ponsel. Iya bener banget Bu. Sekarang aku kapok banget deh sama yang namanya kepalsuan. Nah gitu dong, ya udahlah lanjutin lagi ya nyapunya. Nanti siang jangan lupa datang lagi ke area warga ya, biar bisa ngobrol seru lagi sama ibu-ibu yang lain. Siap Bu Sarah, nanti siang aku pasti datang paling awal dan pastinya udah mandi bersih. Dadah Bu Sarah.